Apa itu hak angket, Saudara? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD serta DPD, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, karena pemilu adalah urusan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada masyarakat dan negara, maka pengusulnya yakni Ganjar Pranowo Capres 2024 menilai layak jadi hak angket DPR. Tapi untuk menjalankan hak angket tidak mudah, Saudara. Ada syarat-syaratnya seperti yang bisa dilihat di layar, yakni diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Lalu disertai dokumen materi kebijakan dan atau pelaksana undang-undang dan alasan penyelidikan. Serta harus diterima dengan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan nantinya keputusan hak angket mesti persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Ada contoh hak angket yang populer, Saudara, jika Anda mengingat, adalah pada tahun 2005 tentang penyelidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Lalu di tahun yang sama juga tentang kebijakan Pertamina menjual 2 tanker VLCC yang diprakarsai anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Agusman Effendi. Nah, Saudara, penjualan itu diduga merugikan negara hingga 20 juta dolar Amerika Serikat. Lalu ada juga beberapa hak angket populer pada tahun 2009, yaitu ada hak angket menyelidiki aliran dana talangan Bank Senturi senilai 6,76 triliun tanpa persetujuan DPR. Kemudian kasus Senturi sendiri akhirnya diselidiki oleh KPK. Kemudian pada 2017 lewat angket juga KPK diperintahkan membuka rekaman pemeriksaan anggota DPR fraksi Partai Hanura Miriam S. Haryani dalam dugaan kasus proyek KTP elektronik. Nah, yang lagi ramai, Saudara, juga ada hak angket pemilu 2024 di mana diusulkan oleh Ganjar Pranowo, Capres koalisi PDIP dan P3. Usul ini kemudian didukung 3 partai koalisi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Saat ini jika Anda lihat ini adalah perolehan kursi di DPR pada tahun 2019, totalnya ada 575 kursi, Saudara, yang diambil oleh 9 fraksi. Posisinya saat ini koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan jika mereka bergabung memiliki kursi yang lebih banyak. Yakni dari PDIP ada 128 kursi, Nasdem ada 59 kursi, PKB ada 58 kursi, PKS ada 50 kursi, dan P3 ada 19 kursi. Totalnya adalah 314 kursi atau 54,6%. Angka ini lebih banyak daripada koalisi Prabowo Gibran yang hanya 261 kursi atau 45,4%. Lalu apa target angket pemilu, Saudara? Yang pertama, menyelidiki dugaan pelanggaran undang-undang oleh pemerintahan saat ini merujuk putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres serta proses pemungutan dan hasil penghitungan suara oleh KPU. Apakah berhasil? Masih harus menunggu hingga reses anggota DPR berakhir pada 6 Maret 2024.